Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwa kitab Al-Quran adalah kitab umat Islam. Namun dalam mensikapi Al-Quran, umat Islam itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada yang menerima secara keseluruhan, menerima sebagian, dan tidak menerima. Hal demikian itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am 5, Saba 6, dan Al-Baqarah 85. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menghaturkan penjelasannya, namun terlebih dahulu kami tampilkan surat Al-An'am ayat 5 dan surat Fatir ayat 31 yang penjelasannya seperti berikut. Sikap manusia terhadap Al-Quran ada 3 macam. 1. Menolak secara menyeluruh. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, yaitu Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Al-An'am ayat 5. Penjelasan: selain menolak tanda-tanda kekuasaan Allah, orang-orang kafir selalu menolak dan mendustakan kebenaran Al-Quran. Sungguh mereka, orang-orang kafir dan munafik, telah mendustakan kebenaran Al-Quran yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, kehidupan setelah mati, surga, dan neraka. Maka kelak di akhirat akan sampai kepada mereka, orang-orang kafir, yang mendustakan kehidupan di akhirat itu, berita-berita yang benar-benar nyata, yang selama ini selalu mereka perolok-olokkan di dunia. Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Waladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq musaddiqal lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basyir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surat Fatir 31. Penjelasan: dan apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasul, berupa Al-Quran, adalah hak yang membenarkan kitab-kitab
yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya sebelummu. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala urusan hamba-hambanya, juga Maha melihat amal perbuatan mereka dan akan membalas mereka karenanya. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi yang kami haturkan surat Al-An'am ayat 5 dan surat Fatir ayat 31 beserta penjelasannya. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan surat Al-Hujurat ayat 14 yang pengertian dan penjelasannya seperti berikut. Orang Islam yang belum beriman. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 14. Penjelasan Al-Hujurat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan iman sempurna. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, jangan mengklaim iman sempurna untuk diri kalian. Akan tetapi katakanlah kami masuk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah tidak mengurangi pahala amal perbuatan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat dari dosa-dosanya dan Maha Penyayang kepadanya. Dalam ayat ini terkandung hadirkan terhadap orang-orang yang memperlihatkan iman dan mengikuti as-sunnah, tetapi amal perbuatannya menyelisihinya. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi surat Al-Hujurat ayat 14 yang mana menjelaskan tentang orang Islam KTP atau orang sebagai Islam tetapi belum beriman. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan surat yang berikutnya yaitu Saba ayat 6 dan penjelasannya seperti berikut ini. 2. Menerima sebagian dan menolak sebagian lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dan ingkar
terhadap sebagian yang lain, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah ayat 85. Penjelasan Al-Baqarah ayat 85. Dan jika mereka datang kepada kalian dalam kondisi tertawan di tangan musuh, maka kalian berusaha membebaskan mereka dari tawanan dengan membayar tebusan. Padahal telah diharamkan kepada kalian tindakan mengusir mereka itu dari kampung halaman mereka. Alangkah buruk perbuatan yang kalian lakukan ketika kalian mengimani sebagian hukum kitab Taurat dan mengingkari sebagian hukum lainnya. Maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan yang demikian itu dari kalian selain kehinaan dan terbongkarnya keburukan mereka di dunia. Dan pada hari kiamat Allah mengembalikan mereka kepada siksaan yang paling buruk di neraka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian perbuat. 3. Menerima Al-Quran sepenuhnya. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbik wal haqqu wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surat Saba ayat 6. Penjelasan, orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari sisi Tuhanmu adalah hak. Ia membimbing ke jalan Allah yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan dan tidak terhalangi. Sebaliknya, dia menundukkan segala sesuatu dan mengalahkannya. Maha terpuji dalam firman-firman, perbuatan-perbuatan, dan syariatnya. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang orang Islam dalam mensikapi Al-Quran, yaitu ada 3 macam secara garis besar. Yang pertama, menolak dengan secara utuh. Yang kedua, menerima sebagian Al-Quran dan menolak yang sebagian lain. Dan yang ketiga, menerima sepenuhnya bahwa itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang betul-betul menerima, mengimani adanya Al-Quran serta mempelajari dan melaksanakannya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.